MU tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, MU kan musim lalu ya hancur lebur lah ya. Tapi kenapa di bursa transfer kok kayaknya masih agak belum gerak cepat gitu, Ji? Betul. Karena baru Cunya yang udah pasti dan Buemo yang masih rumornya terus kan. Ya, siapa yang mau beli? Siapa yang mau ke MU nggak ada kepastian trofi, nggak ada kepastian apa formasinya nyaman, pemain-pemainnya aja yang dijual nggak ada yang laku. Tapi ya nanti kita lihat apakah ada gebrakan-gebrakan di akhir karena masih cukup lama kan sampai akhir Agustus kan. Iya. Jadi ya masih 2 bulan. Ya kita lihat aja ada gebrakan apa dari MU dan dia harus jual-jual soto gebrak bukan itu brar. Oke kita pindah sekarang ke Chelsea juga yang jadi ada ngomongin Nkunku yang juga sempat diisukan mau barter sama siapa ya main MU gue lupa Garnacho kan. Nkunku yang diisukan mau dibarter sama Garnacho kemarin jadi penyelamat Chelsea di FIFA Club World Cup dan selebrasinya menggambarkan hubungannya sudah baik-baik saja dengan Maresca nih katanya sempat nggak udah agak tegang sekarang ternyata baik-baik aja. Tapi gimana ini Garnacho sama Nkunku siapa yang untung siapa yang rugi atau dua-duanya rugi atau dua-duanya untung? Buat gue untung dua-duanya. Ini buat gue penjual atau pertukaran yang buat gue cukup bagus. Kenapa? Di formasinya Chelsea Enzo Maresca dia butuh winger. Ya. Ya kan? Buat gue kita bisa ketawain Garnacho tiap pekan, cuman sebenarnya dia tuh pemain yang salah satu gen saat bola kehilangan bola tuh paling cepat mendapatkan lagi tuh lo buka statistiknya. Garnacho termasuk yang paling bagus. Crossing itu yang juga paling bagus juga dari Garnacho. Selebihnya emang kurang gitu. Cuman untuk posisi winger Garnacho oke. Nah, untuk Nero number 10 yang dibutuhkan Amorim musim depan buat gua Nkunku cocok. Dia bukan winger. Ya. Nah, kalaupun di MU dengan Amorimnya si Nkunku ini pas karena butuh 2 Nero number 10. Sebelum 2023 itu bagus banget statistiknya musim terakhir dia di klub sebelumnya di Leipzig juga cukup bagus. Sejak 2023 itu ya bahkan sejak cedera dari kemarin itu yang benar-benar membuat Nkunku belum pernah ada di level yang kita atau fans Chelsea harapkan. Itu yang gue sayangkan banget karena Nkunku ini pemain yang berkualitas sangat bagus dan belum ada di level dia sebelum cedera. Tapi gue harap kalaupun dia ke MU dengan formasi yang mungkin dia dia cocok dengan Amorim dan juga Garnacho di klub barunya dia butuh pembuktian. Gue rasa harusnya bagus dua-duanya. Iya, pemain MU kalau ke Chelsea jadi bagus kan, Ji? Sancho ya buktinya nggak ditebus kalau bagus. Lebih bagus dari di MU gitu. Ya, itu mah semua Anthony, Rashford, itu mah semua. Kayaknya Garnacho bakal lebih bagus kalau ke Chelsea sih kayaknya. Dengan beban seperti itu yang dia pressure-nya juga berkurang. Iya, kan? dia pressure-nya tuh untuk bocah segitu gua kasihan juga sih. Jadi harapin menjadi the next Ronaldo, bilang ngapa-ngapain. Nah, yang lain pada ngapain selain Bruno? Kagak ada kontribusinya. Salahnya berani-berani ngambil nomor 7 ya? Enggak, dia belum nomor 7 dong. Mason Mount. Oh, Mason Mount nomor 7. Mason Mount nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang pressure. Cuman dibilang dia injury prone. Coba kalau dia nggak injury mungkin dia bagus. Ler. Sorry. Ular maksudnya. Cuma ular. Kalau tadi lu tanya menguntungkan fungsinya apa dulu nih yang dibutuhin MU lebih pemain kayak Nkunku. Sama kayak Aldi tadi bilang, pemain yang bisa nge-crack bola-bola direct dari tengah, double 10 lah bisa dia bermain seperti itu. Kadang-kadang jadi false nine dia juga bisa. Yang menjadi masalah buat dia kan banyakan cedera doang tuh. Yang jadi masalah ketika datang cedera, di tengah musim cedera. Ya cedera mulu itu sih yang menjadi salah satu faktor yang buat dia tuh nggak bisa se-eksplosif ketika dia tampil di Leipzig gitu. Cuman potensinya besar sekali dibandingkan Zirkzee, dibandingkan Højlund. Ya gue sih milih Nkunku ya kalau dia dalam kondisi bisa fit terus-terusan gitu. Tapi kalau si Chelsea dapat si Garnacho ya juga dapat pemain yang bisa sedikit mengangkat value-nya Chelsea juga nih. Kedatangan pemain sekaliber Garnacho di usia yang masih muda, gue rasa sih ya win-winnya mungkin dari sisi situ ya. Dari sisi bermain dia juga bisa mengeksploit dari wings yang disukain juga sama Maresca bermain seperti itu. Jadi ya bisa dibilang beruntung dari sisi gaya bermain gitu. Tapi kalau dari sisi non teknisnya atau dari sisi value ya gue rasa lebih nguntungin si Chelsea sih kalau dapat Garnacho.
Dari sisi value. Kadang Nkunku langsung diharapkan menggendong MU naik ke papan atas, sementara Chelsea udah cuma main stabil, tinggal otak-atik sedikit aja untuk bisa stabil di papan atas ya. Sementara kalau Sancho nih gue gak akan bahas panjang lebar karena ujung-ujungnya kita akan tahu permasalahannya adalah dia diincar beberapa tim termasuk Juve, tapi gaji 250 jutanya nggak mau turunin pasti menjadi masa si Sancho 250.000 pounds per pekan menjadi permasalahannya. Tim-tim di luar Inggris nggak mampu ngebayarin seorang Sancho. Menurut lo Apalagi Juve. masa depan Sancho ini kemana gitu? Ya harus mau menurunkan value-nya. Harus mau menurunkan Atau dia nunggu Arab kali ya ujung-ujungnya. Nah, kalau mau lo Ke Arab sekalian. Arab sekalian kalau emang incernya duit gitu. Kalau gua jadi Sancho, gue mendingan masih main di Inggris atau Nurunin value. top 5 league Eropa, tapi gue turunin ini gaji gue dan gue berkembang gitu. Karena sayang ini pemain masa di umur segini disebutnya potensial terus gitu kan, bahwa nggak bisa, ini udah harusnya pemain matang, dimana pemain lain di usia yang lebih muda pun udah meletek lebih cepat gitu. Nggak bisa sekarang teknologi terus juga sport science membuat pemain tuh lebih cepat golden age dibandingkan dulu gitu. Dan kalau Sancho tidak segera menemukan tim yang tepat, itu bakal sulit lah. Ini pukulan telak ya buat Sancho karena kemarin di Chelsea kan nggak mau bayarin dia hanya dengan berapa 25 juta nggak salah. Sementara Chelsea justru malah beli pemain yang mirip-mirip kayak dia, James Gittens, 50 juta gitu dari Dortmund, yang which is belum terbukti juga stabil apa enggak, walaupun mungkin secara kecepatan lebih cocok sama gaya mainnya Chelsea dibandingkan Sancho yang sedikit lebih stylish atau flamboyan ya. Ya kita lihat ntar Sancho apakah mau menurunkan egonya untuk bisa bergabung dengan Juve ataupun tim lainnya, atau justru dia tetap mempertahankan egonya sambil menunggu siapa yang mau bayarin gaji dia 250.000 pounds. Kita per pekan itu gede banget. Nah kalau dari Emiliano Martinez atau Diogo Costa-nya Portugal, buat MU mana yang lebih cocok menurut lo? Karakternya? Gue Diogo Costa. Karena lebih muda juga, lebih panjang ya? Lebih tinggi, Portugal lebih pendek, 186 dia. Cuman dia buat gue dia ngetik seluruh yang dibutuhin sama MU lah gitu. Dia stopper. MU udah 32 gitu kan, bahwa yes memang MU butuhnya buat sekarang gitu. Cuman buat gue Diogo Costa juga proven, bukan yang muda terus nggak ada pengalaman. Dan buat gue pengalaman di internasional juga punya. Dengan harga dari Aston Villa yang tentu dia bakal menargetkan harga sangat amat besar, gue rasa Costa akan menjadi, lagi-lagi kan bukan sekali dua kali kan MU dikaitkan dengan nama ini udah cukup sering. Diogo Costa mah. Iya, jadi buat gue daripada Martinez gue lebih ke Costa. Tapi menurut gue karakternya Martinez menarik loh buat MU yang lagi nggak punya karakter itu loh menurut gue. Iya, pemain yang ya itu dia bisa kasih karakter, dia bisa jadi pemimpin di belakang. 32 buat kiper masih panjang lah, mungkin 4 tahun masih bisa lah. Iyalah, paling nggak at least 2 tahun masih bisa lah. 2 tahun di sisi optimal ya. Dia bermain. Kalau gua disuruh milih ya gua milih Emi. Emang mau di kemana Onana? Onana kemana? Itu dia nggak mau dijual, mau dibuang di Inter mau nggak? Mau jadi pemain sayap gantiin Garnacho Onana. Gantiin Jan Sommer mau nggak? Nggak mau, mendingan Sommer kemana-mana anjir pada Onana. Masalahnya Onana juga nggak ada yang mau beli ya. Iya. Jadi nih Onana cuma kebobolan 1 gol waktu final champion. bodo amat. Inter ya bagus itu berarti. Bodo amat. Sommer 5 gol. Tolak ukurnya itu. Bagus Kan kita loh itu. ngomongin yang currentnya. Aduh, tau lah. Ya ini masih juga rumor ya, karena kayaknya sulit untuk melihat MU berganti kiper kalau dia belum melepas si Onana Depok ini ya. Apakah dia akan cabut Belum, apa Bayindir apa kabar? Hah? Masih ada cadangan. Nggak mungkin dia jadi main utama. Kita pindah Nes, mau sawer dulu lah. Sebelum kita pindah ini di kolom komentar heboh banget ya, ada yang lagi berantem. Kayaknya perlu didamai sama Budi sama Gary lagi jadi mediator. Oke, ini dari Oni 25.000 rupiah. Mas Aryo dan Mas Aldi, Pogba sudah kembali merumput ke Monaco. Gimana pendapatnya nanti duet sama Ansu Fati? Kalau gue mau masalah dulu Kayaknya nggak bakal berduet ya. Iya. Satu depan, satu Beda trio. posisi lah. Iya, tapi main bareng, ya ya. pasti menarik sih. Ya gue selalu menarik sih, gue ngeliat Pogba ya. Iya. Selalu bisa ngasih flare. push. Aduh, yang tadi lu. Iya, itu makanya gue bilang ngomong flare, Iya, tuh iya, flare. iya. Maksudnya flare Gia. Iya, itu Iya flare. dibakar gini-gini kan. Iya, dibakar. Selalu bisa ngasih something different lah buat tim yang dia bela, dari Juve, dari MU. Dan dia selalu bisa, kadang-kadang bisa menjadi pemecah kebuntuan. Jadi ya gue seneng sih ngeliat dia main, apalagi Monaco kan masuk di Liga Champions ya. Iya. Jadi ya menarik banget lah ngeliat Pogba main lagi. Cuma dia nggak tahu ya sekarang, walaupun dia terus-terus berlatih dengan peers-peers dia yang masih kompetitif,
apakah dia otomatis berada di level yang sama kan? Ya harus kita lihat. Iya, itu yang gue sih nggak concern ke apa yang bakal dimainkan atau diimplementasikan oleh Pogba gitu. Kita ingat lah sama-sama pick Pogba itu seperti apa, luar biasa di timnas juga luar biasa lah, pemain yang luar biasa di luar apa ya, di luar Antics-nya dia. ya gitu. Cuman kalau kita harus fair, dia pemain yang luar biasa. Nah, dengan dia kembali ke bermain bersama Monaco, gue sih pengen dia kembali Enjoy senang. football ya? Iya, back to football, senang dengan sepak bolanya. Gua nggak begitu peduli soal dia tandem dengan Ansu Fatinya, duet sama Ansu Fatinya atau siapapun lah. Yang penting dia bisa bermain bola lagi, karena dia pemain muda yang sangat cepat meleteknya, dan begitu dia di atas kejadian hal yang di luar dugaan, dan gua harap ini tidak menjadi akhir bagi seorang Paul Pogba gitu, karena masih banyak yang pengen lihat, termasuk tadi Mas Rio juga pengen lihat Pogba memberikan yang terbaik. Jadi gue sih harapnya adalah dia bisa bermain tenang, have fun lagi, selesai. Gajinya berapa ya Monaco ya? Menurut gua kalau gajinya tetap mahal mah enjoy football apaan, ujung-ujungnya enjoy duit juga ujung-ujungnya kan. Gua harap sih nggak begitu ya. Ya ini masih ini second chance ya buat Pogba maupun Ansu Fati, Iya. karena Pogba sudah di karirnya udah mulai masuk usia veteran. Ansu Fati mungkin masih muda, tapi dia sudah mencoba di Brighton, sudah mencoba di Barca untuk kedua kalinya, nyata gagal juga, dan sekarang di Monaco menurut gua dia sedikit less pressure. Hiruk pikuknya pressure-nya sudah berkurang juga. Berarti mau santai dia di Iya, santai. Kayak kalian di Bali besok kan, misalnya pada ke Bali, mungkin waktunya di sana mereka bisa mencari kenikmatan dalam sepak bola lagi, itu sih. Anjay. Oke, next dari Bijoy, Rp25.000. Chelsea kalau berani lepas Jackson, padahal kontrak dia sampai 2033, berarti harus lunasin semua gaji dia sampai masa kontrak habis. Kompensasi. Kompensasi. Kompensasi harus. Ya, walaupun bisa dibicarakan, bisa di-structure pembayarannya, nggak langsung digebruk di depan, bisa Dibagi juga. berapa tahun? Kok berani ya extend sampai 2033? Ya itu Modric Karena 8 murah. tahun. Karena jadinya perhitungan anualnya kan murah. Jadi gaji yang pembelian yang di-structure kan perhitungan uang keluarnya. Oh, pas beli di awal. Di awal 50, tapi lo structure. Ya itu lihat kalau nggak perform kan begini jadinya repot. Tahunnya cuman ada pengeluarannya 5. Jadi kan emang pinter emang Chelsea Pinter dari ini. situ. Iya. Ya, Modric 8 tahun. Ya, tuh, buat sampai gila, ngakalin bro. Profit itu ya PSR. PSR. Oke, next dari Aldi Surya. hilang benar. Tuh. Oh, Aldi Surya Rp50.000. Ayo sawer biar DPI ada terus. Thank you Aldi Surya. Aldi bersatu tak bisa dikalahkan. Dari Cipendawa Rp50.000. Untuk Bang Panji lebih suka permainan siapa antara Bastoni atau Lisandro? Bastoni lah. Tony gua. Fansnya Gua tuh Bastoni suka back tuh yang tinggi sih menurut dia. gua. Kayak Maguire dia suka kan. Enggak. Bedanya Bastoni lebih modern. Lebih pinter. Pinter juga, kalau Maguire kan emang back klasik kan. Kalau menurut gua si Bastoni ini back Pinternya pinter. belakangan kan tapi Ji. Enggak mas, 3 tahun, 2 tahun gimana terakhir lu? lah. Dari era Conte dia udah progres terus. Salah posisi mulu Bastoni. Ya karena lu coba deh jadi back tengah, lu harus maju kayak dia tuh nggak gampang. Chiellini aja nggak pernah melakukan tugas seperti Bastoni menurut gua. Bastoni ini modern banget. Iya. Di Itali Makin kayaknya sini nggak ada makin deh. Bagus. Nggak, ya paling Calafiori mirip-mirip ya. Iya, oke. Karakternya Winger model bagian gitu, itu tapi makanya. modelnya Bastoni lebih jago crossing. Kalau Calafiori lebih bagus penetrasi kan. Gue suka banget Bastoni. Dari Karim Rp25.000. Wah anaknya Abrar hidup Anaknya. sih. Ya, Menurut para pundit, Pedri cocok nggak di MU? Dia kuat Cocok. megang bola dan IQ-nya tinggi. Enak lama-lama kalau di klubnya sekarang mending ke MU. ya kenapa anak di Barca sih? Kok enak. Ada fans Oh sekelas Pedri mah kayaknya main di mana aja bisa bagus sih. mendingan di MU gitu dibanding di Barcelona. Aneh nih. Gue nggak ngerti Menarik nih. sih. Itu pendapat lu, cuman ya buat gue itu menarik. Logikanya agak aneh nih. Gue kenapa mendingan dia- bench warmer di Barcelona daripada starter di MU loh. Enggak juga, itu tergantung. Tergantung pilihannya. Lord Modric gimana Bung? Masih doping, masih 4 tahun doping. 4 tahun lama. Masih lama dia. Paling ntar ujung-ujungnya dikurangin kayak Pogba jadi berapa bulan. Kalau Pogba kasusnya ternyata substansnya dia itu hanya efektif di wanita. Oh. Jadi makanya dia dianggap bukannya nggak salah ya, tapi nggak terlalu berpengaruh. Misalnya dia minum itu untuk cowok tuh nggak sepengaruh ketika substance itu dimakan sama cewek. Oh ini kayak ini pil M kapsul tuh nggak lo? Jamu terlambat datang bulan itu kan buat cewek doang Kasari, cocoknya. Kasari. Iya iya itu gitu-gitu ya. Iya, jadi makanya dia akhirnya Berarti diputusin cuma ibaratnya di Pogba 18. minum Kiranti. Ya, Kiranti. Bener. Cocoknya kalau di cewek ya. Halo Jabretin. Ada sesuatu yang lagi rame nih.
Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.